Saya Muhammad Razan Perisaputra, NRP 5026231174 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu lab yang ada di Operating System Basics, yakni lab using Windows PowerShell. Pada lab ini kita akan mengeksplor beberapa fungsi yang ada di PowerShell. Lab ini pun terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah akses PowerShell console. Part kedua adalah explore command prompt and PowerShell command. Part ketiga adalah explore CMD LEDs. Part keempat adalah explore netset command using PowerShell, dan part yang terakhir, part 5 adalah empty recycle bin using PowerShell. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui PowerShell itu apa. PowerShell merupakan sebuah tools otomasi yang cukup powerful, yang mana kita bisa menggunakan itu sebagai command console dan juga scripting language. Kita bisa menulis beberapa macam bahasa. Jadi di lab ini kita akan menggunakan konsol untuk mengeksekusi beberapa komen yang tersedia di dalam command prompt dan juga PowerShell. Nah, PowerShell sendiri juga memiliki fungsi yang dapat membuat script untuk melakukan otomasi pada sebuah pekerjaan atau tugas bersamaan dengan Windows Operating System. Adapun resource yang dibutuhkan dalam lab ini yakni adalah sebuah PC dengan sistem operasi Windows yang memiliki akses internet dan tentunya sudah terinstall oleh PowerShell itu sendiri. Oke, pada bagian pertama kita akan masuki akses PowerShell console. Yang pada bagian ini kita akan buka PowerShell dan juga command prompt. Kita akan membuka PowerShell. Setelah itu kita akan membuka command prompt. Oke. Masuki ke part kedua, yaitu kita akan mengeksplor command prompt dan juga PowerShell command. Kita akan masukkan command dir di dalam dua jendela, yakni jendela command prompt dan juga PowerShell. Kita ketikkan dir dan lakukan enter. Oke, setelah dieksekusi, di sini terdapat beberapa informasi yang dimunculkan oleh Windows PowerShell dan juga command prompt. Bisa kita lihat beberapa informasinya cukup mirip, yakni terdapat tanggal dan juga class modified, ada beberapa nama aplikasi, serta ada di sini juga terdapat tanggal, waktu, dan juga nama aplikasi yang tersedia. What are the output of the dir command? Jadi dari kedua jendela PowerShell dan juga command prompt menyediakan beberapa list informasi subdirectory dari files dan juga beberapa informasi terkait seperti tipe file, juga file size, date, dan juga time was modified. Selain itu, di PowerShell juga menampilkan attributes atau mode. Melanjutkan, kita lanjut try another command that you have used in command prompt, ping, cd, and config. Kita akan melakukan command yang berbeda, yakni ping. Pada keduanya, yakni PowerShell, klik enter.
dan juga pada command prompt. Kita klik enter. Oke. Setelah itu kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki output yang mirip, yang hampir sama. Setelah kita melakukan command yang sama juga pada keduanya. Oke. Buat salah satu threshold, jadi output harus ini. Oke. Masuk ke part ketiga, yaitu kita akan mengeksplor CMD-LEDs-nya. Jadi kita dalam PowerShell kita bisa menggunakan CMD-LEDs dengan yang merupakan ini konstruksi dari bentuk fork non string. Ya. Kita bisa mengaksesnya dengan memasukkan command get alias dir pada PowerShell. Kita PowerShell, kita ketikkan ya. Oke, setelah kita masukkan command tersebut akan muncul beberapa outputnya, yakni dir get child item. Was a PowerShell command for dir, jadi komennya ini adalah untuk menampilkan get child item. Bagiannya kita masuk ke bagian 4, yakni explore netstat command using PowerShell. Jadi kita akan mengeksplor bagaimana command netstat dengan menggunakan Windows PowerShell. Nah, di kita dalam PowerShell kita akan mengetikkan command netstat strip h, lalu kita enter. Oke, setelah itu muncul beberapa informasi. Setelah itu kita akan mengetikkan net strip r. Oke. Netstat strip r ini merupakan komen yang digunakan untuk menampilkan routing table. Nah, ada beberapa informasi yang didapat, active routes, persistent routes, dan lain-lain. Oke, what is the IPv4 gateway? Kita mencari bagaimana IPv4 gateway. Nah, gateway-nya adalah 192.168.40.61. Kita bisa lihat di informasi berikut. Oke. Setelah itu kita akan membuka Windows PowerShell menggunakan Run as Administrator. Sehingga kita tutup terlebih dahulu dan kita buka PowerShell. Kita klik kanan dan Run as Administrator. Lalu kita klik Yes. Nah, sudah muncul administrator dari Windows PowerShell. Setelah itu kita bisa mengetikkan beberapa komen seperti netstat, strip opening, enter, dan muncul beberapa informasi. Oke, kita salah satunya adalah kita bisa melihat active connection, koneksi yang sedang berjalan, yakni ada local address-nya, origin address, stats, dan juga PID. Nah, PID ini kita bisa gunakan untuk mencari lokasi dari active connection yang ada di text manager. Ya, misal saya ambil adalah PID 1528. Selanjutnya kita akan buka text manager, klik kanan pada Windows dan juga pilih text manager. Pada bagian ini kita pilih details, opsi details yang ada di sebelah kiri. Dan setelah itu kita bisa mencari PID 1528. Nah, berikut ini adalah PID 1528. Okay. What information can you get from the details tab and the properties dialog box for your selected PID? Jadi untuk menentukan informasi kita bisa beri kanan pada proses PID yang ingin kita ketahui. Selanjutnya kita pilih properties. Oke, dari details tab kita menemukan beberapa informasi seperti ya
ID 1528. Ini merupakan PID yang terasosiasi dengan nama network service. Ya, jadi sebelumnya PID 1528 ini terasosiasi dengan SVC host deteksi. Jadi namanya tadi kita bisa lihat yaitu network service. Dan juga kita juga bisa mengetahui bahwa CV deteksi nomor PID 1528 menggunakan memori sebanyak 10.528 10.592K. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian 5 yaitu MC Recycle Pin using PowerShell. Sebelumnya kita akan mengecek terlebih dahulu apakah recycle bin-nya masih terdapat file. Karena recycle bin-nya kosong, kita akan menghapus beberapa file agar masuk ke dalam recycle bin. Misalnya adalah ini. Ada beberapa file yang akan saya hapus. Klik kanan, setelah itu delete. Kita bisa lihat ada beberapa file yang masuk ke dalam recycle bin. Kita akan menghapusnya melalui Windows PowerShell. Kita bisa scroll bawah dan mengetikkan confirm command from clear recycle bin. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita klik yes untuk melanjutkan. Sudah proses sebuah pembersihan dari recycle bin sudah selesai. Mari kita cek. Nah, file dari recycle bin sendiri juga sudah hilang, yang berarti komen dari Windows PowerShell itu sendiri sudah selesai dan sudah tereksekusi. What happened to the file in the recycle bin? Jadi the files. Jadi filenya akan terhapus secara permanen. Selanjutnya kita masuki reflection question. PowerShell was developed for automation and configuration management using the internet research command that you could use to simplify your task as a security manager, security analyst. Jadi PowerShell ini merupakan dikembangkan untuk melakukan beberapa otomasi tugas dan manajemen konfigurasi. Nah, menggunakan internet. Dengan sumber internet kita bisa mencari berbagai macam komen yang dapat digunakan sebagai security analyst menggunakan Windows PowerShell ini. Adapun beberapa komennya adalah seperti get event log, to retrieve and analyze event log. Kita bisa menggunakan komen get event log untuk menganalisis apa event yang sudah terjadi atau kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Setelah itu kita juga bisa menggunakan tes net connection
Kita bisa menggunakan test net connection untuk mengecek konektivitas dari jaringan. Dan juga kita bisa menggunakan command get process untuk memantau proses yang sedang berjalan. Ini merupakan bagian akhir dari lab using Windows PowerShell yang merupakan bagian dari operating system basic. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.